Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam. Kapanpun kalian menonton, selamat menyaksikan. Oke baik, di sini kita akan membahas mengenai dominasi pengetahuan. Dominasi pengetahuan itu apa sih? Nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Saya Umu Habadu Azahra dengan NIM akhiran 174 dari kelas Psikologi 5D mata kuliah Psikologi Komunitas. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan mengetahui terlebih dahulu pengertian dari dominasi pengetahuan itu sendiri. Nah, menurut Yuryadi tahun 2019, dominasi pengetahuan itu terbagi dari dua suku kata. Yang pertama ada dominasi. Dominasi yaitu bentuk kekuasaan atau suatu kontrol yang dilakukan oleh pihak tertentu terhadap pihak lain. Sedangkan kata yang kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan itu suatu informasi, gagasan, atau pemahaman yang dimiliki dan bisa dibagikan. Jadi, pengertian dari dominasi pengetahuan itu merupakan sebuah proses atau suatu proses ketika kelompok yang berkuasa itu mengontrol produksi, penyebaran, dan penerimaan pengetahuan untuk mempertahankan suatu kekuasaan. Jadi, dominasi pengetahuan ini berfokus ketika suatu pengetahuan itu dimanfaatkan atau di dimanfaatkan untuk suatu kekuasaan agar dimanfaatkan untuk suatu kelompok agar kekuasaannya itu dapat dipertahankan. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dimensi-dimensi dominasi pengetahuan. Nah, dimensi-dimensi dominasi pengetahuan ini menurut Yuryadi tahun 2019 itu terbagi menjadi 3 bagian. Oke, kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya ya, teman-teman. Dimensi pertama itu ada pengetahuan sebagai alat kontrol sosial, di mana pengetahuan itu digunakan untuk mengatur dan mengontrol masyarakat. Seperti pihak yang memiliki pengetahuan dan wewenang, ada pemerintah, lembaga ilmiah, atau juga media yang bisa membentuk cara pandang masyarakat untuk berpikir dan perilaku sesuai kepentingan dari mereka. Nah, contohnya itu seperti apa sih? Contohnya itu ketika pemerintah membuat program lumbung pangan nasional nih untuk meningkatkan produksi pangan dengan lebih modern, seperti penggunaan alat yang berat dan pupuk kimia gitu. Tapi cara ini tuh kurang melibatkan pengetahuan lokal dari petani. Padahal petani itu mestinya tahu kan cara tanam yang sesuai dengan kondisi tanah yang seperti apa gitu kan ya. Akibatnya banyak lahan itu menjadi rusak dan hasil panennya tidak maksimal karena dari pihak pemerintahnya itu mengambil mengambil cara dengan cara lain gitu tanpa memperdulikan dari pemikiran pemerintah tanpa memikirkan dari petani setempat gitu. Nah, maka dari itu pemerintah itu lebih percaya pada pengetahuan teknis daripada pengalaman petani sendiri. Sehingga hal ini tuh menunjukkan bahwa pengetahuan itu digunakan untuk mengatur masyarakat, bukan untuk memberdayakan mereka. Dimensi yang kedua ada pengetahuan sebagai legitimasi kekuasaan. Nah, di sini pengetahuan itu sebagai pembenaran kepada pihak yang berkuasa untuk membuat kebijakan atau suatu keputusan. Siapa yang dianggap berpengetahuan itu menjadi pihak yang menentukan arah masyarakatnya seperti apa. Seperti misalnya, pemerintah itu memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur kan, dengan alasan ini tuh udah sesuai dengan kajian ilmiah.
seperti ekonomi dan tata ruangnya gitu. Terus juga alasan pemerataan pembangunan yang sering digunakan untuk mendukung keputusan ini. Tetapi masyarakat lokal dan lingkungan setempat itu tidak banyak dilibatkan, padahal mereka yang akan terkena dampaknya secara langsung. Sehingga pengetahuan ilmiah itu digunakan untuk membenarkan keputusan pemerintah. Sementara suara rakyat, suara masyarakat tidak diperhitungkan sesuai dengan konsep legitimasi kekuasaan. Kemudian ini ada dimensi yang ketiga atau dimensi yang terakhir. Pengetahuan dan budaya itu dominan. Nah, pengetahuan yang berasal dari budaya yang dominan kayak budaya modern, barat, urban, biasanya sering dianggap paling benar oleh pemerintah saat ini gitu kan ya, terkhususnya di Indonesia. Nah, akibatnya budaya lokal, nilai-nilai tradisional, dan pengetahuan rakyat itu dianggap tertinggal. Seperti misalnya, banyak desa yang diarahkan menjadi desa wisata yang modern gitu, dengan standar kota, dengan standar barat yang mungkin ada kafe, spot selfie, dan digital marketing yang memang itu ranahnya udah ke modern banget gitu kan ya, sesuai dengan modernisasi. Sehingga identitas lokal dan tradisi asli itu justru semakin terkikis karena dianggap kurang menarik bagi wisatawan. Dan ya standar tingginya itu budaya-budaya dari modernisasi barat dan urban gitu kan. Hal ini itu menunjukkan bahwa budaya kota dan gaya hidup modern itu mendominasi cara pandang pemerintah terhadap kemajuan desa. Padahal pengetahuan dan nilai budaya lokal itu sudah semakin tersingkirkan. Nah, teman-teman, selanjutnya ini ada dampak-dampak dari dominasi pengetahuan. Di sini saya mengambil 3 dampak ya yang mengikuti dari Yuryadi tahun 2019 dengan yang pertama itu ketidaksetaraan, yang kedua kediktatoran intelektual, dan yang terakhir ada stagnasi inovasi. Yang pertama, ketidaksetaraan. Ketika pengetahuan itu dikuasai oleh sekelompok tertentu, sedangkan orang lain itu yang tidak mendapatkan itu menjadi sulit mendapatkan akses dan kesempatan yang sama gitu. Sehingga terjadilah kesenjangan sosial di tempat tersebut gitu. Nah, misalnya subsidi bahan bakar minyak itu kan diperuntukkan untuk membantu masyarakat menengah ke bawah ya, tujuan awalnya. Tetapi dalam kenyataannya itu justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas yang memiliki kendaraan pribadi gitu kan ya, karena masyarakat masyarakat yang menengah ke bawah itu justru tidak banyak yang memiliki kendaraan pribadi gitu kan. Terus kemudian yang kedua ada kediktatoran intelektual. Jika satu pihak yang menguasai pengetahuan, maka mereka itu bisa menentukan apa yang dianggap benar dan menolak pandangan yang lain gitu. Hal ini membuat cara berpikir masyarakat itu jadi semakin sempit. Misalnya, pemerintah daerah membuat kebijakan pembangunan kota pintar atau smart city tanpa melibatkan masyarakat dalam perencanaannya itu. Warga yang tidak biasa mengakses digital juga kesulitan menggunakan layanan yang berbasis aplikasi itu. Terus pemerintah tetap menganggap kebijakan itu benar karena mereka standarnya itu berasal dari para ahli teknologi gitu. Padahal banyak masyarakat itu yang belum siap dan bahkan masih tertinggal gitu kan. Seperti misalnya masyarakat di daerah Papua gitu kan yang mungkin masih belum dikenalkan dengan layanan publik gitu kan, layanan publik yang berbasis digital gitu, atau mungkin masyarakat yang masih di perkampungan banget nih, yang masih jauh dari uh, akses-akses modernisasi di lingkungan saat ini. Dan yang terakhir ini ada stagnasi inovasi.
ketika informasi dan pengetahuan itu hanya dikuasai oleh segelintir orang, pertukaran ide itu jadi terhambat. Akibatnya, perkembangan ilmu dan inovasi itu menjadi lambat karena stagnasi inovasinya itu tidak berkembang. Misalnya, pemerintah itu biasanya fokus pada pembangunan energi fosil. Nah, salah satu contohnya ya, seperti batu bara. Padahal misalnya komunitas muda, komunitas yang saat ini udah kreatif banget, itu tuh udah mengembangkan energi yang lebih terbarukan gitu, kayak tenaga surya dan biogas gitu. Tetapi karena ide dari komunitas-komunitas muda ini tidak banyak diakui dan malah ada banyak gitu kan ya, yang dianggap kalau ini tuh masuk ke jalur hukum karena kebijakannya tidak legal gitu kan ya, karena inovasi atau kreativitasnya itu tidak legal gitu kan. Sehingga inovasi dari komunitas muda yang energi hijau ini tuh jadi sulit berkembang karena yaitu dari pemerintahnya sendiri yang membatasi dan menganggap kalau mereka itu takut terkalahkan oleh pihak-pihak komunitas muda yang udah kreatif dan ya udah punya standar yang udah punya pemahaman atau cara berpikir yang lebih sesuai zamannya gitu. Nah, untuk kesimpulannya, dominasi pengetahuan itu merupakan bentuk kekuasaan di mana sekelompok tertentu mengontrol produksi, penyebaran, dan penerimaan pengetahuan untuk mempertahankan kepentingannya. Pengetahuan itu digunakan sebagai alat kontrol sosial, legitimasi kekuasaan, dan sarana mempertahankan budaya dominan. Sehingga masyarakat itu diarahkan untuk berpikir dan bertindak sesuai kepentingan pihak yang berkuasa dan berakibat pada munculnya berbagai dampak seperti ketidaksetaraan akses terhadap pengetahuan, kediktatoran intelektual yang membatasi pandangan masyarakat, dan stagnasi inovasi karena ide-ide dari kelompok lain itu diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi dari pengetahuan itu menjauhkan masyarakat dari keadilan sosial dalam memperoleh, menggunakan, dan mengembangkan pengetahuan secara setara. Baik, itulah teman-teman materi dominasi pengetahuan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas atensi dalam menonton video ini, dan sampai jumpa.